Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alefam Java. Oke, kali ini Alefam Java akan menjelaskan tentang resiko menanam bawang merah di saat musim penghujan ya. Nah, ini sebenarnya adalah tanaman saya ya, bawang merah saya yang terserang oleh fusarium ataupun moler. Ini yang sehat ya. Kita tengok ke yang terserangnya itu ya, terserang parah sekali ya. Sana juga sudah banyak yang terkena moler atau layu fusarium ya. Diharapkan setelah menonton video ini teman-teman bisa menanggulangi ataupun meminimalisir ya, agar tidak terjadi kejadian seperti saya ya. Bisa Anda lihat ini moler, sana juga moler ya. Jadi setelah terjadi moler ini saya mendapatkan beberapa kesimpulan ya untuk kedepannya agar tidak terjadi kejadian yang seperti ini ya. Ini sangat parah sekali ya, dan juga bisa mengakibatkan gagal panen karena penyebarannya itu sangat cepat sekali. Nah, ini yang masih sehat ya. Oke, jadi biar kalian nggak salah melangkah, biar teman-teman nggak mendapat kejadian yang saya alami, saya akan simpulkan beberapa cara agar bisa mengurangi atau terhindar dari penyakit layu fusarium ini ataupun moler ya. Yang pertama, untuk di musim penghujan ini memang sangat rentan sekali ya terkena jamur moler dan juga jamur yang lainnya, bakteri. Lebih dominan jamur ya, ada bercak ungu atau trotol, antraknos. Nah, yang biasa terjadi di lapangan ini yang paling parah biasanya itu yaitu moler seperti ini atau layu fusarium. Nah, pertama yaitu kita harus perhatikan jarak tanam ya. Bisa Anda lihat di sini jarak tanam bawang merah saya itu sangat dekat sekali ya. Ini terlalu dekat jarak tanamnya ya. Nah, ini ada yang kosong, terlalu dekat sekali. Kalau musim penghujan disarankan jangan terlalu dekat ya, karena di saat musim penghujan itu curah hujan tinggi dan juga kelembaban tinggi, maka otomatis di sekitar bawang merah di sini sendiri akan terjadi suasana ataupun teduh ya. Sudah matahari jarang, kemudian ininya jarak tanamnya dekat, jadi akan teduh di sekitar sini, dan jika terserang jamur maka akan cepat berkembang. Nah, itu adalah poin yang pertama ya. Jadi perhatikan jarak tanam biar teman-teman semua nggak mengalami apa yang saya alami sekarang. Oke, lanjut poin kedua yaitu jangan terlalu subur ya. Kenapa saya bilang jangan terlalu subur? Ya karena saya perhatikan di sini, di sekitar sini ya, tetangga yang menanam di sini yang tidak terlalu subur itu jarang yang terkena. Maksudnya itu bahkan hanya beberapa dan tidak sampai separah ini. Jadi bisa disimpulkan ya, anggap saja kalian itu dipilih makanan yang enak dan juga makanan yang enggak enak. Pasti kalian milih makanan yang enak. Begitu juga dengan ini ya, penyakit fusarium ini ya. Jika sudah terserang, jika tanaman kita bagus, subur ya, maka perkembangannya sangat cepat ya. Jadi disarankan untuk menghindari fusarium ini,
poin yang kedua, jangan terlalu subur. Bisa Anda lihat di sini ya, punya saya ini tinggi, sudah jarak tanamnya dekat, subur, tinggi pula ya. Bisa Anda lihat ya. Ini waktu awal pertumbuhan saja menyalip dari yang tetangga saya ya. Nah, tetangga saya itu sudah terkena duluan, kemudian saya tidak memperhatikan karena kekurangan ilmu juga ya, keterbatasan ilmu. Jadi saya santai-santai saja meskipun sudah dilakukan pencegahan dan ternyata menyerang pula. Itu poin yang kedua ya. Jadi jangan terlalu subur, karena di sekitar sana itu enggak terlalu subur, tidak begitu parah serangannya, hanya beberapa. Di sebelah sana juga ada ya. Oke, kemudian poin yang ketiga yaitu pencegahan dengan pengobatan ya, dengan menggunakan obat-obatan kimia ya. Anda bisa menggunakan obat golongan triazol ya. Nah, di saat awal saya tidak menggunakan golongan triazol ya, karena setahu saya itu triazol itu mempunyai efek yang menekan pertumbuhan, maksudnya menekan pemanjangan batang dan juga daun ya. Ya, jadi ke waktu itu saya fokus ingin daunnya tinggi ya, jadi saya tidak menggunakan triazol. Sebenarnya fungsi dari golongan triazol itu bagus ya, meskipun efeknya menekan pemanjangan batang dan juga daun, tetapi tidak menekan atau mengurangi pembelahan sel ya. Nah, dan juga efeknya itu membuat daun warna hijau ya. Nah, waktu itu saya hanya fokus kepada ingin daunnya panjang, jadi saya tidak menggunakan triazol dari awal ya. Nah, jadi saya menggunakan fungisida sistemik lain yang tidak ada anjuran untuk pencegahan furasiumnya ya, karena triazol sendiri yaitu bisa untuk hampir semua jenis jamur yang ada di bawang merah ya. Nah, kenapa harus menggunakan triazol? Ini adalah pengalaman saya sendiri ya, setelah diserang ini furasium. Jadi jika kita menggunakan fungisida triazol itu kan sifatnya sistemik ya, meskipun kita menyemprotkan di awal, jadi ketika ada jamur yang berada di tanah, maka otomatis jamur itu akan bersentuhan dengan akar, dan akar itu sudah mengandung racun triazol, maka kemungkinan besar untuk berkembang biaknya itu sangat kecil ya. Ya, itu adalah pencegahan dengan fungisida kimia ya. Semoga kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Dan apakah jamur fusarium atau penyakit layu moler ini bisa dicegah dengan cara organik atau alami? Bisa ya. Anda bisa menggunakan trichoderma ya. Trichoderma itu adalah jamur baik ya, jamur antagonis ataupun jamur galak. Jadi trichoderma itu adalah jamur antagonis, di mana trichoderma ini akan membunuh jamur-jamur penyebab penyakit pada tumbuhan kita dan membuat tanah dan tumbuhan kita itu menjadi baik pertumbuhannya ya. Insya Allah saya akan membahas tentang trichoderma dan juga bentuknya trichoderma seperti apa, nanti insya Allah akan saya jelaskan ya. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini diharapkan teman-teman semua yang baru belajar bertani tidak mengalami hal yang sama seperti saya ya. Ini adalah pengalaman saya pribadi, dan saya juga sudah coba memahami
apa kekurangan yang saya lakukan kepada tanaman saya simpulkan dan juga sudah saya coba sharing ya kepada petani sekitar sini. Semoga video ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika ada kesalahan kata, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.